Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'id amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'd. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sebuah ingkang sangat mungkin para jamaah kaum sunnah putri dari Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari jam menika Allah tasih maparingaken kita sedaya tasih dipun paringi wekdal, dipun paringi umur, dipun paringi kesempatan. Ingat kesempatan menika akan berlalu setelah kira-kira nanti kita mengikuti pusaran-pusaran dalam semesta. Kesemestaan yang sebenarnya jelas tapi oleh manusia menjadi misteri. Dan itu persoalan-persoalan mulai dari pasca zaman Nabi Adam kemudian dikokohkan ketika Nabi Ibrahim itu diturunkan Allah Ta'ala sebagai Nabi yang dikaruniai dalam konteks keislaman adalah khalifah muslim wa ma'ana minal musyrikin. Kalau saya sumber lama, kalau mangkat ke rumah jam persiapan jam kami. Lara-lara pun, kalau dipun dia kalau dengan marah sinten asmanipun. Dia langsung dipun telepon ingkang telepon Pak kula niku Effendi. Lah jenengan kok tepanggale kula nggih Pak, kula niku setiap saat mengikuti jenengan. Tenang ora. Kalimat mengikuti jenengan itu lha kuwi seperono seperti nganti umur sekitar lagi mlebu masaran. Kenal masaran lagi Mas Joko Raharjo, Mas Arifnas. Ini beliaunya asing ke Sumberawang dan Mas Effendi itu meminta apa saya tak ngomong ke mana Pak, mana jenengan. Tapi dalam pembahasan ini kita diminta untuk mempersoalkan tentang Islam dan kebudayaan. Kalau niko guru seni rupa dengan sampun pensiun, anak ini persoalan kebudayaan ini sering saya tulis di media lokal dan media yang lain, misalnya Kompas dan sebagainya. Tahun berapa? Dan kita mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Lajeng kalau memiliki badai matur menapa nggih Pak? Kalau tinggali ngasih mirah niku pos-pos dulu. Inten-inten Mas Effendi gawe kula perkawis Islam dan kebudayaan ini gitu pakai syarat membuat konten mana mboten. Yo dipanggil gagas referensi anggenipun kula wentah perjalanan gesang kita mereka menjadi manfaat. Kunci yang kita ambil adalah
ketika kita mengambil surah Fatin. Surah Fatin itu puncaknya dengan kalimat yang sangat luar biasa maknanya. Ketika diramasi dalam konteks hati, maka kalimat ini menjadi satu perkara yang tingkat komunikasi kita selaku hamba Allah yang hanya bersujud itu kemudian dalam bahasa saya itu seperti Rasulullah dinaikkan sampai Sidratul Muntaha. Dan itu hanya milik umat Islam, para umat terdahulu tidak pernah sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu jumbuhke antawasipun rumiyin Nabi Adam menika dipun tarosi kaliyan Allah Ta'ala. Kalian akan kami turunkan di muka bumi. Dan nanti aksane takwin itu nanti nek mangke cekap nggih modalipun. Itu kita coba yang menguntit kita selama sampai kiamat, yaitu iblis. Tapi dalam bahasa ini kita hanya membaca secara historik atau tafsir-tafsir, tapi dalam hal ini kalau dihubungkan dengan budaya, budi dan daya, kualitas manusia yang memang disempurnakan oleh Allah Ta'ala dalam konteks ahsani taqwim itu. Ahsani taqwim itu satu kata, satu firman yang amat luar biasa. Di sana Allah membuat manusia, menciptakan manusia dalam keadaan genuine. Manusia itu jika Allah Ta'ala sangat sempurna dan dalam keadaan genuine. Genuine ini iya Pak Rektor Mesir. Genuinitas manusia itu tak terukur, tak tersepadankan karena makhluk lain itu tidak begitu genuine. Artinya manusia itu memiliki satu peralatan yang sangat luar biasa yang tersembunyi dalam yang paling atas namanya akal, yang kedua adalah qalbun, yang ketiga adalah hasrat kar. Ketiganya dimasukkan dalam sanubari manusia, dan kemudian kalimat ahsani taqwim ini menjadi satu titik berangkat bahwa manusia nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Kita melonjak ke zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pasca Rasulullah Muhammad SAW mundur menentang di perang, karena Allah menurunkan satu karakter kepentingan dari Rasulullah yang ingin menghancurkan karena apa? Bumi Arab, bumi Bakkah, bumi Mekah yang kering kerontang itu rata-rata tidak bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sosok Amirul Mukminin khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu kalau kita mengambil As-Siddiq saja itu tidak umur. Karena apa? As-Siddiq itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah mendampingkan Abu Bakar itu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini ngomong budaya di pantai ini begini. Budaya Islam yang kokoh, yang keker, yang luar biasa itu dimulai dari karakter manusia yang dipilih Allah Ta'ala untuk mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di kaitan pun kalian panggil secara praktek, secara dakwah di lapangan, karakter khalifah itu akan menjadi satu referensi bagi para ulama, para kiai, termasuk para intelektual seperti kita semua. Kemudian yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Allah mendampingi Rasulullah dengan dana yang besar karena Khalifah Utsman bin Affan itu kaya raya. Sementara Rasulullah diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak
cenderung kepada dunia, cenderung pada harta, tapi dipegangi dengan ahsani taqdim tadi. Lalu yang keempat, yang ini penting, ya nanti umat Islam ngobrol dalam pesta kebudayaan dunia atau peristiwa-peristiwa ketika Romawi datang ke Timur Tengah, kemudian di Timur di Romawi muncul Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd dan sebagainya, itu betapa skenario Allah itu luar biasa. Dan ketika kita telah dalam konteks historik itu menjadi menarik. Dan kita tahu bahwa hari ini setelah Republik Turki Utsmani tahun 1927, maka peristiwa langit yang dimulai dari Rasulullah sampai kemudian khalifah terakhir ini terbalik. Yang tadinya khalifah kemudian tergantikan dengan apa? Republik demokrasi. Ini satu ujian luar biasa dari Allah SWT. Umat Islam hari ini menemukan istilah-istilah baru, dan ketika diprogram di peta politik internasional atau peta politik Islam, itu kata demokratis yang berasal dari kata demos dan keratas itu orang cukup. Kenapa? Umat Islam itu larinya ke langit, sementara demos dan keratas lebih lari secara horizontal. Kita memilih jalan vertikal, tapi demos keratas itu larinya ke horizontal. Karena horizontal, maka konsentrasinya adalah humanisme yang nanti kapan-kapan kalau saya di Jawa sini ada sekularisme, ada liberalisme, macam-macam itu. Sebuah ujian yang amat berat bagi kita membawa misi-misi Rasulullah Muhammad SAW. Kembali pada ahsani taqdim. Kita sepakat kalau peradaban Islam ini akan muncul di akhir zaman, dan gerakan-gerakan yang dengan tumbuh seperti di masjid-masjid, di pondok-pondok, di ruang-ruang publik kebudayaan, ruang-ruang politik, ruang-ruang sosial, seharusnya terwarnai dengan sisi bahwa Allah itu diwarnai pantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menyodorkan 6.666 ayat, 113 surat, kita tidak gebreget, tapi tidak masuk pada, dalam bahasa saya tidak masuk pada latar belakang filosofis Al-Quran ini diturunkan. Filosofis kemanusiaan yang disodori 6.666 ayat itu, hari ini manusia persiapan karena hubud dunia wa kawriyatul maut, maka dia tidak mendekati dengan bahasa Jawa, rasa. Ketika Al-Quran itu amat sangat luar biasa bagi manusia. Maka cipta rasa karya itu nanti seharusnya menjadi perangkat lunak untuk mendekati Al-Quran Al-Karim dan memanteri kita si bahwa Allah dalam kehidupan kita yang singkat, dengan estapetisasi dari generasi ke generasi, itu amat sangat berat. Nah, kemudian kalau peradaban Islam itu membawa tauhidan, tauhid itu bukan manunggaling kalau Gusti, ya, bukan ya. Kalau kita di Jawa ada kalimat manunggaling kalau Gusti secara tasawuf atau mungkin secara filsafat itu tidak sampai pada Allah. Banyak orang-orang teman-teman saya yang jadi dosen itu tak takoni nek manunggaling kalau Gusti jenengan tidak sampai pada Allah. Dalam bahasa di Sumber Lawang itu, kamu masuk dalam dunia sulung tapi tidak sampai kepada Allah. Ini apa sih? Saya mau mengalami itu, iya. Sekarang dengan ngaji mungkin latar gitu, saya rodo ini. Nah, dari situlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketakutan itu untuk satu-satu tergantikan pada
peradaban Barat yang nanti yang kita sudah menikmati adalah gerakan-gerakan Islam, tapi berlatar belakang apa? Liberalisme, sekularisme, yang paling parah adalah materialisme. Sekularisme itu pemikiran Barat dengan logika ilmiah atau metode ilmiah itu sebenarnya sudah menghancurkan kita. Kemudian sekularisasi bagaimana agar agama itu dipahami sebagai sama orang dosa. Kualitas agama itu dianggap sama. Ketika dianggap sangat sama, yang itu produk manusia dengan produk Allah Ta'ala, itu kan tercampurkan dengan mengetahui pikiran-pikiran kita semua. Sepakat? Kecuali orang-orang yang namun di Allah Ta'ala ditetapkan ketauhidannya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangisannya sampai kepada Allah Ta'ala, dan ketika bersujud tidak ingin segera berhenti dari sujud. Dan Rasulullah yang agak beda sedikit, dan Rasulullah sedang mengisyaratkan bahwa umat akhir Yaman dihilangkan satu perkara yang amat sangat penting, yaitu khusyuk. Khusyuk itu menjaga satu kualitas sampai melangit tadi, kemudian memahami firman-firman, memahami sabda-sabda Rasulullah itu dengan pendekatan qalbun. Kalau pakai pendekatan akal nggak sampai, karena akal atau otak itu berhenti ada pada analitik, bukan sintesa. Maka qalbun kita itu rentan dengan penyakit hati, dan 80% tahun 2007 saya baca Quran Surah Merdeka bahwa 80% umat kita ini kena penyakit apa? Pesimis. Ini oke. Jiwa. Misalnya bapak di sini boten nih. Ini satu riset atau satu analisa yang manusia gelisah. Ada apa dengan manusia di zaman modern ini? Dihilangkan rasa khusyuknya. Kalau kaji dihilangkan mabrurahnya, mabrurnya. Kalau sedekah dijauhkan dari apa? Tidak riaknya atau ikhlasnya. Kalau Ramadan dihilangkan. Kalaupun kita untuk menuju pada peradaban langit dan mekanik sekali, dan di lapangan masyarakat seperti ini perbedaan kemudian menjadi persoalan, dan Barat itu sedang menggodok, membuat ramuan bagaimana agar umat Islam itu masalah kecil menjadi permasalahan yang ini baru kita itu sudah tahun 60 lahir, nanti generasi di bawah kita. Dan kita mati nanti apakah didoakan orang anak-anak kita atau tidak, itu rasa gagal. Berapa? Kedekatan dengan orang tua dengan tidak pakai kolbon itu jadi persoalan. Dan sepakat bahwa anak-anak kita sekolah di mana? Umum gitu. Sekolah UGM, sekolah UI, nanti dari swasta, monogui. Tapi kita jadi apa? Sarjana. Nah, masuk ke wilayah ini. Dan ketika Barat menciptakan 4 perkara yang kemudian menjadi Tuhan pengganti Allah. Nah, dengan teks hari-hari ini Al-Quran diterjemahkan dengan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika itu tafsir, tidak tafsir yang dibikin para ulama yang khas, ulama yang terdahulu, ulama yang betul-betul Allah Ta'ala. Tapi hermeneutika itu pakai pendekatan metode ilmiah itu, sehingga dengan mawas Quran tafsirannya siapa ya? Muhammad Asad lumayan, kemudian Ahmad Iqbal itu murah-murah. Karena apa? Quran disepadankan dengan pikiran Barat. Apa pikiran Barat? Yang pertama mitos. Mitos itu apa? Sebuah percayaan yang dihubungkan dengan bukan Tuhan tapi hantu.
bukan untuk Allah tapi yang selain Allah. Kembali pada apa bahwa Nabi Adam diturunkan karena ada penyakit yang memang dibikin Allah Ta'ala pada salah satu hambanya yang taat, kemudian bernama Iblis, itu kan. Tapi setiap nabi yang Nabi kita Rasul kita 125.000 orang lupa ya. Yang termasuk dalam Al-Quran itu 25, tapi para Rasul, para nabi yang tidak termasuk dalam Al-Quran itu 100 ya, mitos. Dan dengan mas buku barat buku ini semuanya mitos. Termasuk metafisik ya, dan dengan buku-buku tasawuf itu terjemahannya orang-orang barat. Karena banyak umat Islam yang tidak mengerti tasawuf dan dianggap tasawuf itu tidak dari Islam, dan itu boleh punya prediksi seperti itu. Mungkin sabar ya, kalau tak ramu kalau ingin pamit gitu, kalau ingin boleh kalau soalnya ngomongnya wakil, ada berkudu. Yang kedua, fokus. Mitos itu akan membangun satu spiritualitas yang semu. Sementara logos itu pakai logika itu terbatas. Dan jujur mungkin kalau ketika Rasulullah, ketika firman Allah Ta'ala nanti benturan. Karena firman itu memerlukan kolbun yang bersih. Kehadiran kolbun yang bersih akan diberikan satu bahwa Allah Ta'ala bahwa orang-orang ini paham betul tentang firman-firman yang diturunkan sebagai kitab yang terakhir, nabi yang terakhir yang didampingi oleh para khalifah tadi. Mungkin masa kajian aku ingat tiga orang ini empat pak mulai. Tiga orang. Berapa menit? Oh, no. Jadi mitos, logos, yang ketiga eros pak. Eros yang kita bangun masyarakat peradaban yang bukan Islam, peradaban Barat yang hari ini kita nikmati. Eros itu cinta bukan cinta pada Allah, tapi tadi wujudnya cintanya sebatas bagaimana menggulung bumi, menggulung tanah, menggulung hutan itu menjadi milik kita. Dan kita tahu dalam hati nurani itu hanya pinjaman yang sementara. Ini persoalan rumit pak, terutama dengan para khalifah, artinya para misionaris Islam yang memberikan Islam agar human pure, maksudnya murni dalam arti sesuai dengan apa yang disebut Allah Ta'ala. Karena apa? Amat sangat mulia, Al-Quran itu amat sangat mulia Rasulullah SAW, tapi umatnya tadi dihilangkan rasa khusyuknya karena cinta kepada sama ya bapak ini. Ini dengan garam itu pakar kan. Di sini kan negeri ketemu kan, wah alhamdulillah, gue patah, sawah kira patah. Kalau dari dulu saya pergi sebelah itu, cerita orang pria itu orang, yang mau amal bawang, pak tadi sampai di nopo, mancur lalu gabungan dengan patrok, nah colokan orang kan hebat. Kalau ngomong rapi nama warisannya bapak, tiga sampah yuk, alhamdulillah. Dua lagi hektare saya kurang sedikit, aku belum sedikit. Ini sudah sampai sampai pada cara pembicaraan dunia dulu. Ini oke. Sebenarnya dari mana? Kalau ketua operasi 23 tahun Pak dia sendiri Sumerawa, tapi ngerti. Negeri guru udah bisik-bisik untuk ini mau kerja menang. Sebutan yang bahas, jalur berubah. Dan kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu lebih dari operasi itu orang awalnya jadi paling 3 juta kilo bisa. Tapi hari ini langsung angka 150 juta untuk beli apa? Beli dunia, rodok. Kamu mau rodok papan gua main dewe orang ditumpak rodok papan. Dipayoni anjan-anjan ke terus melawan rodok papan sing rodanya apa menungso, ini ora bisa. Milih rodo sing iso beli. Jadi boten mewah boten nggih mangkemban duit-duit dengan dia.
Pola pikir berubah sedikit-sedikit, ya sedikit demi sedikit, dan kemudian lupa pada tujuan hidup yang dikehendaki Allah SWT. Itu eros. Ini dari barat, Pak, dari tsunami yang disebarkan oleh para dai barat itu dengan riset, dengan macam-macam itu. Dan banyak orang-orang barat yang masuk Islam, orang-orang Amerika masuk Islam, ada yang hanya ambil beberapa reaksi kemudian dicetak, ada yang riset betulan, dan ada yang ahli tentang keindonesiaan, karena itu Indonesia itu mayoritas Islam dan mereka bikin buku. Dan buku itu dipublikasikan secara internasional untuk menghancurkan atau untuk mempengaruhi umat Islam di manapun berada. Yang berikutnya, kita ini terjebak pada prediksi atau khayalan-khayalan. Prediksi manusia tidak seperti kehendak Allah SWT. Inilah satu fatalitas, satu ironi atau satu keprihatinan ketika Rasulullah Allah mengambil rasa khusyuk dalam menghadapi kehidupan ini. Terjebak pada kumparan-kumparan yang tidak jelas juntrungannya, dan kemudian terjebak pada sekali lagi keduniaan. Nggak salah, boleh, tapi tentang keilmuan, tentang membersihkan hati, tentang bagaimana membersihkan akal dan sebagainya, ini menjadi menurun begitu. Oke, mau pinter, tapi pinternya tidak diwarnai dengan apa? Kolbu. Maka tadi awal saya sampaikan bagi namal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu mimma yatawakkalun. Sak temene wong mukmin nek krungu swara firman, krungu swara Gusti Allah disebut, krungu azan berkumandang, krungu orang-orang yang papa, itu sudah di Allah Ta'ala. Hati kita terharu, hati kita kerontok-rontok, hati kita merasa salah besar-besaran karena apa? Allah hanya menuntut itu. Ketika kita berpikir air mata turun dan kemudian kita tersungkur di sajadah kita ini dan berlama-lama untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ditinggalkan sedikit demi sedikit oleh manusia pada zaman itu. Nah, prediksi yang dipikir manusia itu justru akan mengenai dirinya sendiri karena tanpa lambaran atau landasan modern. Ibu-ibu ada kegiatan pengajian yang khataman, kalau semalam maghrib kalau bisa saja ada di sini. Jadi kok ngomong belum loh, jadi saja sensasi khatam ada kan? Jadi boleh bermutu soal di orang berlama. Bapak ini dari mata sahabat, apa kebudayaan Islam atau apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini tentu berkaitan dengan kebudayaan global Islam yang dulu Islam mulai dari Khalifah yang 4, kemudian Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai Turki Utsmani itu berkuasa 920 tahun. Sementara Fir'aun hanya berkuasa 500 tahun. Umat Islam diberi kemuliaan mulai jatuhnya Turki Utsmani mencapai 920 tahun. Setelah itu para khalifah, para ulama, para kiai jatuh pada kumparan duniawian dan
terjerembab pada kumparan-kumparan demokrasi tanda kutip. Silakan pakai sinau tentang demokrasi. Nah dari sini ingatan Bapak-Bapak, kita merapakan penggalian orang yang terakhir bahwa kita hari ini jangan lupa kalau mendengar dari ngomong bahwa namanya ketika kata lopet dengan aksani takut ini pulau dijaga. Sarang Joko bagi menajamkan kolpun, menajamkan hasrat, menajamkan karya, menajamkan cipta itu. Kalau dalam teori di Amerika yang saya tekuni itu, hari ini umat Islam diminta untuk menggerakkan apa yang dinamakan dengan pendekatan gerakan Bayaniyah, gerakan Irfaniyah, dan gerakan yang satu Irfaniyah, Bayaniyah, dan yang satunya ini aku ngomong di Mali ada tiga, Bayani, Irfani, dan Burhani. Burhani sebenarnya Irfani sudah pernah diriset oleh Kiai Hajar Dewantara, sehingga kata-kata Kiai Hajar Dewantara engal sosum madya mangun ya iya sampai kan guru apa ya tuturi ada dalam renungan ini nggak penting ya kalau ngomong kesakar lagi dalam renungan pasca komunis 48 ya waktu itu Kiai Hajar Dewantara sedang menggodok tentang kalimat yang amat sangat luar biasa. Ini artinya diruntuhkan oleh kepentingan kui mau maksudnya sengaja ini Nabi Adam dari waktu turun dengan alam dunia kan melu umum melu ngono ya itu melu jadi kan gak ngerti wujudnya setan iblis gak ngerti melu Pak 48 65 macam-macam ajaran engar sosok tulodo madya mangkasa tuturi handanya ini hilang ini oke pripun makane engar sosok tulodo neng arep jadi madya mangkon neng tengah-tengah kudu duwe kreativitas tuturi haji kali tuturi handaya aksani takwid dengan versi Indonesia digodok oleh Kiai Hajar Dewantara dengan pendekatan ini, pendekatan hari ini dengan pendekatan tiga Bayani, Burhani, dan Irfani ini, dan hari ini jadi persoalan yang lama tapi hari ini kita lupa karena berpikirnya tidak sama. Bestik mas macam ngantuk enggak? Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, untuk kita masih sangat pendek. Allah telah memberikan banyak hal. Banyak hal itu ini umat Islam kok miskin tidak apa-apa. Umat Islam kok kaya merokok, umum kiri mati. Sehingga saya sudah bakal dari Allah. Siklus kehidupan seperti itu Pak. Dari situ saya punya catatan yang menarik dan majelis-majelis penjaringan yang sudah dibangun bertahun-tahun ini sudah bagus, sudah benar. Bagaimana majelis zikir itu membuka hati agar walaupun kita dengan zikrullah itu bisa aksani takwid. Dzukira wajilat qulubuhum wa yaqulu dari hidayatuhum imanahum ala rabbihim tawakkalun. Tapi pikir masih pikir banyak musuhnya karena pikir-pikir palsu sekarang sudah bermunculan. Sepakat? Sepakat nih? Gerakan-gerakan pikir-pikir palsu itu akhirnya mengganggu pikiran-pikiran kita karena masuk ke alam materialistik, ke alam apalagi pendekatan humanistik, materialistik itu kalau disobek maka gerakan-gerakan monogi mau. Orang mani buka dadane dhewe karepe bareng ya deku ya
Tekku ya dekmu ya tekku. Ini bahaya Pak, materialisme itu begitu. Dan kekuasaan materialisme itu ngawurnya itu artinya ini dekmu itu ya dekku, berarti barbar. Ini negaramu ya minum teh melu. Kita tidak bersama karena usia di Indonesia masalah. Yang kedua, majelis pikir Pak. Majelis pikir itu yang pangmutan yang hadir itu yang tidak baca siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang setiap hari tidak baca siapa? Yang punya buku atau sembarang siapa langsung? Menurut saya padahal ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq konco maca. Kalau maca dalam konteks keilmuan kita dengan referensi dari buku. Enggak ada ya, Mas yang ini bukunya berapa? Banyak ya, ada 2.000, 3.000. Loh, kok banyak? Dengan Kristus dengan buku bapak-bapak dulu gila buku ada sekitar mendekati 4.000 buku di rumah. Gue apa? Gue mangsani buku, akhirnya motor tambah buku kok gak tekan apa sih karena Insyaallah kita hanya bergana lewat itu Bapak. Para ulama terdahulu, Muhammad Hatta, sembarang Profesor Dr. Hamka, semuanya punya referensi yang konkret. Untuk menyelesaikan persoalan budaya, mulai dari politik, sains, pertanian, ekonomi, dan seterusnya, maka pendekatan referensi itu. Dan referensi itu mulai dari zaman Muawiyah, terutama pada zaman Abbasiyah, itu produk-produk kitab-kitab itu muncul yang dipakai oleh para ulama sekarang. Cuma berbahasa Arab. Yang hadir, itu kalau Mas Imam bahasa Arab, hebat ya. Yang hadir berbahasa Arab, hebat juga. Padahal laporan berbahasa Arab. Kalau materi Nabi ini, kebetulan saya dulu di sekolah TGA, TGA di Muragama. Jadi sini-sini yang macam-macam nongkrong macam-macam itu jaga buat tidak berhalang. Majelis Quran Pak artinya aku nanti sarannya untuk dibaca oleh buku kata mau atau mungkin kelompok halakoh kecil Pak. Karena Pak Al-Qur'an Al-Quran itu membahas tentang politik, tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang alam sembarang itu lengkap. Kalau Bapak punya buku yang tebal terkena si ayat Al-Quran dan dipilah-pilah masalah politik, masalah sembarang hidup mati itu sudah lengkap. Kita tinggal mencari ayat-ayatnya, tidak ada dibaca atau dikaji sama ini karena setiap satu ayat insya Allah akan mendatangkan 10 pahala satu huruf. Mempercayai, maksudnya mempercayai ini kesempatan hidup banyak sekali ini. Yang ketiga dalam majelis Quran. Quran itu hari ini kita diraih oleh keadaan dan di Sumberlawang itu oleh Imam Sing Tantri Wali Gayane Mbak. Sami ini para imam yang hatinya bagus ketika jamaah atau makmum itu mendengarkan kalimat-kalimat yang dibacakan para imam itu, oh ya orang mau tutup imam itu nganti nikmati kok yang nangis dewi. Dan rata-rata umat kita ini terutama di kampung itu rasa sabar kalau imam sing nek kesuwen Mas Imam tadi kan kurang mandel sebenarnya, jadi ngawakil rata. Dengan rumah kayak gini rata, kesalahan di pasar, kesalahan di pesawat. Jadi gangguan ini pernah. Kalau orang-orang seberapa itu yang orang kayak mana jadi rapinan tapi masih sama dengan di pondok sudah ada, tapi yang muda-muda itu belum menggunakan rosok, sehingga ketika Quran dibaca itu tidak masuk ke wilayah relung hati sehingga tersyukur. Dan ini ujian karena apa? Anak-anak kita kurikulumnya pakai pendekatan kota.
yang beri majelis sunnah, majelis semacam penerapan hadis. Kalau Rasulullah aku tinggalkan dua perkara ini, dua perkara itu akan menyelamatkan kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di majelis kita itu orang yang ngaji khusus hadis. Mana sumber lambang, aku mikir ekonomi kita cuma menengah. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tidak didalami dalam majelis-majelis di masjid kita itu. Karena rata-rata pengajian itu tidak mengkhususkan pada itu ya, cuma kayak gini, paling-paling atau paling-paling. Maksudnya kajian-kajian tematik nih. Yang berikutnya adalah majelis ilmu secara umum Pak. Kalau dulu di peradaban Islam ada Ibnu Sina, ada Al-Qudi, ada Ibnu Rushd, ada orang yang membuat peta dunia itu umat Islam. Orang yang dipilih Allah Ta'ala membuat peta dunia itu namanya siapa ya? Kayak jenenge kayak Google. Lali sedikit. Tapi orang-orang Islam, orang-orang yang diberi Allah Ta'ala diberi daya kemudian mengambil spesifikasi keahlian dalam bidang kedokteran, dalam bidang pertanian, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kenegaraan. Ada buku yang tebal itu sudah dibikin oleh hamba-hamba Allah yang tulus. Dan kemudian dipelintir-pelintir dengan peradaban barat, dengan menggunakan apa tadi? Etos, kemudian logos. Di ruang kabeh boleh barat kabeh. Barat bukan salah, sekarang banyak gerakan orang barat masuk Islam di Perancis, di London, di Amerika, banyak orang yang berbudaya Ta'ala. Bahwa metodologi ilmiah ala barat itu keliru kabeh, ini dipakai kita semua. Karena tidak sampai ke langit juga. Maka para mu'alim yang demikian, para profesor itu kemudian mengambil jalan untuk menjadi mu'alim, amat sangat menguntungkan umat di akhir zaman. Ini. Nah, majelis-majelis ini monggo terus yang berikutnya kan tempat yang terakhir nih. Kalau ngomong begini di kampung-kampung, di gagal, di kampung ada majelis musyawarah memikirkan umat Islam. Jadi saya berundang, kalau sudah berundang ngomong tentang asal usul kehidupan, merembuk perkara urip lan panguripan, merembuk perkara ati lan kahanan, merembuk perkara apa sih kalbun karo akal. Ya Bapak kula kok dadak ngono Mbah, aku ngomong anakku tuku ijo paring wilujeng. Diparing apa? Kok wilujeng nggih? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang muslim itu artinya wilujeng. Islam itu kan wilujeng. Wilujeng itu orang yang memandu petir insyaallah dalam praktek kehidupan. Maka orang-orang tua dulu di kampung kami itu dia mendapatkan kearifan kehidupan tentang perjalanan kematian, tentang perjalanan rotasi ekonomi dan hidupnya arif itu orang mandor ini berapa? Secara masyarakat kepengen ganti gosan ini. Maka kalau saya di depan ibu-ibu itu kemarin di perumahan malam kita delok para pengawas, para guru itu lain orang ada seger. Orangnya mereka pensil itu kan dominasi dunia. Ketika orang di pekerjaan tidak punya pekerjaan arah ngopo. Sementara pendekatan kolbun itu dulu ketika jenis tidak ada. Begitu pensiun bingung, akhirnya setiap bulan kontrol. Aku mau terus dengan yang hadir ini setiap bulan kontrol buatan. Betul ya? Mang kita buatan tak buatan tenang. Jadi setan orang doyan demit, ngomong apa itu bersama Allah. Ini ngomong yang
Setidaknya ada misi-misi pribadi yang bawa nama digolong karo Gusti. Ini pengantar saya dan yang paling akhir tentang majelis hukum. Dengan besok hukum itu milik Allah, keadilan dan sebagainya itu milik Allah. Kemudian hari ini berbuncung mereka berlari mencari dunia penting tapi berlebihan. Maka yang terakhir ini mulai dari majelis zikir sudah, majelis zikir para ilmuwan, kemudian majelis Quran itu orang-orang yang hadir. Jadi membaca Al-Quran itu bisa Allah yang ada di ngomong. Ada yang ngomong dan seperti itu. Jadi kan teman-teman bulan itu berapa? Bukan bulan ini bisa itu boleh ngomong. Jadi boleh ngomong yang ngomong. Ada masalah ini panggilan saya harus pulang karena sudah pamit tadi istri bangun jam 2 biasa. Anak saya maghrib bangun. Intinya mungkin pesakit bapak mau ke masyarakat. Yang paling akhir moga-moga warga masyarakat jamaah umat Islam masyarakat bergaya Allah. Dipanjangkan umurnya bermanfaat dan kemudian ditambah ilmunya bapak. Diperkuat ilmunya, ditambah imannya, dan ditambah syukurnya, tambah takwanya dan inginnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa Bapak Majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas pengapunten dan apabila ada kebaikan kita memberikan pada nurani kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.